Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunia Eva Susanti Karujung dengan NIM 2315101035. Nah, saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Ilmu Komputer, semester 4. Untuk video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai skandal Cambridge Analytica, kebocoran data Facebook, dan dampaknya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, pada kasus ini dan pada topik kali ini, di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran privasi yang mengubah pandangan dunia tentang data digital. Ini adalah terkait analisis pada Cambridge Analytica. Nah, kasus ini mengalami kebocoran data pribadi. Pada kasus ini berdampak dan mengalami kebocoran data pribadi sebanyak 87 juta pengguna Facebook ke perusahaan analisis data Cambridge Analytica. Hal ini terjadi pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Dan tahap telah tersebarnya kasus ini adalah pada tahun 2018. Nah, salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah teknologi. Kasus ini juga memicu perdebatan global tentang etika penggunaan data. Kasus ini mendorong perubahan regulasi privasi di seluruh dunia, mengakibatkan kerugian finansial besar bagi Facebook, dan terjadinya kasus ini mengubah kesadaran publik tentang nilai dan kerentanan data pribadi. Nah, adapun deskripsi kasus, yang pertama itu aplikasi This is Your Digital Life dikembangkan oleh Alexander Kogan pada tahun 2014. Yang kedua, API Facebook saat itu memungkinkan akses data teman tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan teman tersebut. Yang ketiga, sebanyak 270.000 pengguna menginstal aplikasi, data 87 juta pengguna terpengaruh. Yang keempat itu, Kogan mentransfer data ke Cambridge Analytica, yang dimana tentunya hal ini adalah melanggar kebijakan aplikasi Facebook. Yang kelima, itu data digunakan untuk membuat profil psikografis untuk kampanye politik. Selanjutnya, ada kronologis kejadian. Pada tahun 2014, Alexander Kogan mengembangkan aplikasi This is Your Digital Life. Dan sampai pada tahun 2015, pengumpulan data pengguna Facebook itu dilakukan melalui aplikasi. Dan untuk selanjutnya, pada bulan Desember 2015, The Guardian pertama kali melaporkan tentang penggunaan data Facebook oleh Cambridge Analytica. Sampai pada tahun 2016, data digunakan dalam kampanye politik di Amerika Serikat. Masuk pada bulan Maret 2018, skandal terungkap luas melalui laporan The New York Times dan The Guardian. April 2018, Mark bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat. Selanjutnya, pada bulan Mei 2018, Cambridge Analytica mengajukan kebangkrutan, dan di bulan Juli 2019, Facebook menerima denda sebanyak 5 miliar dari FTC. Tentu, pada kasus ini memiliki penyebab yang sangat besar, yang dimana kebijakan API Facebook yang terlalu permisif. Hal ini ada pada tahun 2007 sampai dengan 2015. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan yang lemah terhadap pihak ketiga. Kebijakan privasi yang tidak transparan dan sulit dipahami, dan penyalahgunaan oleh Cambridge Analytica dan Alexander Kogan. Baik, yang selanjutnya adalah dampak. Nah, dampak dari kasus ini itu mencakup dampak terhadap pengguna, dampak terhadap Facebook, dampak terhadap politik, dan dampak terhadap regulasi. Yang pertama ada dampak terhadap pengguna, pelanggaran privasi 87 juta orang, krisis kepercayaan, dan gerakan, yang tentunya pengaruh ini menyebabkan para pengguna menghapus aplikasi Facebook. Dampak terhadap Facebook tentunya mengalami kerugian pasar sebanyak 120 miliar, denda FTC sebanyak 5 miliar, dan Facebook juga mengalami perubahan platform. Mark dipanggil bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Inggris. Pertanyaan tentang integritas pemilu dan manipulasi pemilih itu semakin banyak atas terjadinya kasus ini tersebut. Mendorong regulasi privasi global, GDPR di Eropa dan CCPA di California.
perubahan dalam praktik kampanye politik digital, dan tentunya mengalami pergeseran modal bisnis berbasis data di industri teknologi. Nah, infografik ataupun visual aliran data yang di sini pada penggunaan Facebook itu menginstal aplikasi kuis yang bernama This is Your Digital Life. Lalu aplikasi mendapatkan izin akses data, lalu mengakses data pengguna dan data teman tanpa sepengetahuan teman tersebut, yang dimana Alexander Kogan mengumpulkan data dan mentransfer data ke Cambridge Analytica. Dari Cambridge Analytica menganalisis data dan membuat profil psikografis. Dari profil psikografis itu digunakan untuk menargetkan iklan politik yang dipersonalisasi. Gitu. Nah, adapun mitigasi dan cara perlindungan yang dapat dilakukan adalah tentunya mitigasi atau langkah yang diambil itu pembatasan API dan akses pihak ketiga, audit aplikasi yang memiliki akses data besar, peningkatan transparansi iklan politik, penunjukan Chief Privacy Officer, dan pengawasan eksternal. Cara perlindungannya, audit izin aplikasi secara berkala, mengelola pengaturan privasi dan iklan, gunakan autentikasi 2 faktor, batasi informasi yang dibagikan di platform, baca kebijakan privasi sebelum menyetujui aplikasi. Nah, lanjut. Baik, di sana pada sebelum menit-menit sebelumnya kita sudah membahas dan saya juga sudah membacakan topik besar pada kasus ini. Di sini kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu pada pelajaran utama itu tentunya terkait nilai data pribadi, kerentanan sistem, tanggung jawab platform, dan kekuatan algoritma. Hal ini juga harus kita pikiri apa dampak jangka panjang karena perubahan fundamental dalam praktik privasi industri teknologi, penguatan regulasi global sebagai standar baru perlindungan data, peningkatan kesadaran pengguna tentang pentingnya privasi digital, dan juga transformasi model bisnis berbasis data dengan lebih memperhatikan etika dan privasi. Dan untuk langkah ke depan itu penting sekali keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi, dan juga tanggung jawab bersama antara pengguna platform dan regulator. Hal ini bisa juga dijadikan edukasi berkelanjutan tentang literasi digital dan privasi data. Nah, mungkin untuk pembahasan pada kasus ini saya cukupkan untuk kutipan penutup. Di sini saya menuliskan, skandal Cambridge Analytica bukan hanya tentang pelanggaran privasi, tetapi juga tentang bagaimana data kita membentuk realitas sosial dan politik yang kita alami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan untuk menutup video kali ini saya ucapkan terima kasih.